Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali bersama saya, Azril Reza Trisdanur, 594219044 dari kelas Planktonologi H4B3. Jadi teman-teman, pada kali kesempatan ini, saya sedikit mereview jurnal dan analisis data terkait tentang teknik sampling terhadap plankton. Nah, pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya ambil itu berjudul Struktur Komunitas Plankton pada Padang Lamun di Pantai Pulau Panjang Jepara, dengan autornya yaitu Amalia Nur Citasari dan kawan-kawan, dan dipublikasikan pada Journal of Management of Aquatic Research. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa plankton merupakan organisme kecil mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, sebagian besar organisme dan biota laut itu mengalami fase awal kehidupannya melalui fase planktonik ya. Nah, secara umum sendiri itu plankton kan dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Sedangkan yang fitoplankton itu dari jenis tumbuhan dan yang zooplankton itu berasal dari jenis hewan-hewanan. Nah, teman-teman, dapat diketahui bahwa plankton ini itu ada dua, berdasarkan siklus hidupnya itu ada digolongkan menjadi dua, yaitu holoplankton dan meroplankton. Kalau yang holoplankton itu berdasarkan kehidupannya, dia itu selamanya akan menjadi plankton, sedangkan meroplankton hanya tahap awal kehidupannya yang menjadi plankton. Untuk selanjutnya, meroplankton akan beranjak dewasa menjadi biota laut seperti yang kita kenal saat ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi kualitas perairan. Apakah perairan di Pulau Panjang ini tuh baik, apakah tercemar, apakah sehat, dan apakah cocok untuk didiami oleh fitoplankton dan zooplankton. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi fitoplankton dan zooplankton, kemudian dianalisis kelimpahan dan komposisinya. Jadi tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui jenis apakah dan spesies apakah dari fitoplankton dan zooplankton pada perairan ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui nilai tropik subtropik index pada perairan Pulau Panjang ini. Next. Nah, untuk metodologi penelitian, lokasi penelitian ini itu diambil pada kawasan area Lamun, Pantai Pulau Panjang Jepara ya. Nah, kebetulan Pantai Pulau Panjang Jepara ini tuh dikelilingi oleh kawasan Lamun, kemudian di sekitar 8-10 meter dari bibir pantai itu terdapat dermaga. Nah, dermaga ini terletak dari 8-10 meter dari bibir pantai. Nah, untuk lokasi pengambilan sampel pada penelitian kali ini itu dibagi atas 3 stasiun, yaitu stasiun 1 dan stasiun 2, kemudian stasiun 3. Untuk stasiun 1 merupakan kawasan yang jaraknya itu sekitar 10 meter dari dermaga. Kemudian stasiun 2 merupakan kawasan area Lamun dengan kepadatan yang cukup tinggi dan rapat. Kemudian yang stasiun terakhir yaitu stasiun ketiga merupakan kawasan yang memiliki kerapatan Lamun dengan kerapatan yang senggang dan cenderung sedang. Next slide. Nah, untuk metode sampling pada penelitian ini kan secara umum dalam pengambilan sampel dari plankton itu kita secara konvensional memerlukan yang namanya planktonet ya. Nah, pada kesempatan kali ini tuh planktonet yang dipilih itu memiliki ketelitian 25 mikron dalam penyaringan plankton. Kemudian tidak lupa pastinya menggunakan botol sampel untuk penyimpanan plankton yang akan diteliti di laboratorium. Nah, untuk bahan pelengkapnya yaitu formalin dengan kadar 2-5%.
Nah, manfaat dari formalin ini tuh mencegah terjadinya kematian pada plankton yang kita ambil ya. Nah, untuk pengambilan sampelnya itu dengan cara metode sampling aktif horizontal. Jadi horizontalnya itu sebentar, tegak lurus dengan bibir pantai ya, searah dengan sumbu X seperti ini. Nah, penyaringan air dengan planktonet diulangi. Jadi kan pada penelitian kali ini tuh kita mengambil tiga stasiun dengan jarak setiap stasiunnya itu sekitar 20 meter. Nah, dengan setiap titik stasiunnya, misal dimulai dari stasiun 1, terus dilanjutkan ke stasiun 2 dan stasiun 3, itu diulangi selama sampai 3 kali. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa adanya koloni dan jenis fitoplankton serta zooplankton tertentu pada kawasan perairan ini. Nah, planktonnya ditarik dengan jarak dan waktu tertentu. Jaraknya tadi sekitar 20 meter setiap stasiun dan waktu tertentu sekitar 8 menit. Nah, kemudian sampel air penyaringan dimasukkan ke dalam botol sampel lalu diberi formalin 2 tetes. Jadi setelah disaring pada planktonnya ini, kita masukkan air ke dalam botol sampel, kemudian di dalam botol sampel itu kita tetesi formalin sebanyak 2 tetes. Bentar, saya clear terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan penelitian pada lapangan, yaitu di pantai Pulau Panjang tersebut, kita kan membawa botol sampel tersebut ke dalam laboratorium ya. Nah, untuk menguji kelimpahan plankton itu kita menggunakan mikroskop dengan ketentuan, yaitu kita harus mencari luas pandang dari setiap bidangnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui luas pandangnya, kita dapat menghitung kelimpahan plankton dengan rumus apa pada layar berikut ini, yaitu T per L kali P per P kali V per V kali 1 per V, dengan keterangan sebagai berikut. N besar sama dengan jumlah fitoplankton per liter atau jumlah individu fitoplankton per suatu satuan volume. Kemudian T besar ini merupakan luas gelas penutup atau cover glass. L ini luas lapang pandang. P besar merupakan jumlah fitoplankton yang disaring, dan P kecil jumlah lapang pandang yang diamati. V besar volume sampel fitoplankton yang tersaring. V kecil volume sampel fitoplankton yang di bawah gelas penutup atau cover glass. Kemudian W volume sampel fitoplankton dan badan liter. Nah, setelah kita menghitung rumus apa tadi, didapati bahwa hasil kelimpahan fitoplankton pada Pulau Panjang ini ditunjukkan pada stasiun 1. Pada pagi hari itu sekitar 33.000 individu per liter. Kemudian siang hari juga 3.000 individu per liter. Dan pada sore hari didapati hanya 1.000 individu per liter. Hal ini juga berlaku pada stasiun 2 dan stasiun 3. Didapati bahwa jumlah fitoplankton di pagi hari itu lebih banyak dan cenderung pada sore hari didapati kelimpahan fitoplankton itu sedikit. Sedangkan saat siang hari itu cenderung sedang dan tidak sesedikit saat sore hari. Nah, pada kelimpahan fitoplankton di Pulau Panjang ini didapati 4 kelas fitoplankton yang mendominasi dan cukup banyak, yaitu dari Bacillariophyce, Chlorophyce, Cyanophyce, dan Dinophyce. Nah,
mengapa kok pada setiap stasiun pelimpahan fitoplankton itu terjadi peningkatan saat pagi hari. Jadi kenapa kok bisa saat pagi hari? Karena fitoplankton itu kan mengalami proses fotosintesis ya. Nah, suhu optimal untuk melakukan fotosintesis pada fitoplankton di kawasan Pulau Panjang ini tuh diketahui pada pagi hari, di mana Pulau Panjang ini tuh termasuk kawasan perairan yang cukup dangkal, tetapi suhu masukan matahari itu cukup optimal dan dapat diterima baik oleh fitoplankton. Sedangkan saat siang hari, matahari di Pulau Panjang ini tuh cukup terik dan bagi fitoplankton itu kurang optimal untuk melakukan fotosintesis karena terlalu panas. Nah, kemudian kenapa kok sore hari itu didapati kelimpahan fitoplankton yang cukup sedikit? Itu dikarenakan fitoplankton saat sore hari tidak melakukan fotosintesis karena minimnya masukan cahaya matahari untuk menunjang terjadinya fotosintesis. Berikutnya yaitu, sebentar saya clear. Berikutnya yaitu kelimpahan zooplankton. Nah, berbeda dengan kelimpahan fitoplankton sebelumnya, sebentar. Didapati bahwa setiap stasiun pada pagi hari kelimpahan zooplankton itu cenderung sedikit ya. Sedangkan saat sore hari itu kelimpahan dari zooplankton ini cukup tinggi. Misalnya ini di stasiun 1 ya. Stasiun 1 pada pagi hari hanya didapati sekitar 600 individu setiap meter kubiknya. Sedangkan saat siang hari hanya sekitar 400 individu setiap meter kubiknya. Dan terjadi kelimpahan tertinggi pada saat sore hari, yaitu sekitar 1.700 individu tiap meter kubiknya. Nah, pada Pulau Panjang ini, perairan Pulau Panjang ini didapati beberapa film yang sangat mendominasi dan cukup sering muncul saat pengambilan sampel. Di antaranya yaitu film Arthropoda, Mollusca, Protochordata, dan film Annelida. Nah, berbeda dengan fitoplankton yang cenderung menyukai matahari saat pagi hari, zooplankton itu cenderung lebih suka saat sore hari karena ketika waktu pagi hari matahari di permukaan itu cenderung sangat kurang nyaman bagi kehidupan fitoplankton. Ketika pagi hari itu bagi kehidupan zooplankton. Nah, zooplankton pada pagi hari itu cenderung akan masuk lebih dalam ke dalam kolom perairan. Nah, saat sore hari, saat suhu permukaan air laut itu mulai menurun dan mulai dingin, akan naik ke permukaan. Nah, sedangkan saat siang hari, saat mulai panas-panasnya matahari, zooplankton itu akan semakin dalam dan akan menjauhi permukaan. Seperti itu. Nah, keberadaan zooplankton ini bergantung dengan jumlah fitoplankton ya. Karena secara umum kan kita tahu bahwa zooplankton ini merupakan secara umum kan fitoplankton merupakan makanan dari zooplankton begitu. Baik, untuk hasil selanjutnya yaitu berdasarkan kelimpahan plankton didapati bahwa nilai saprobic index itu sekitar 0,6 sampai 1,07 dan tropic subtropic index itu sekitar 1,1 sampai 2,3. Nah, dari SI dan DSI yang didapatkan dapat diketahui bahwa Pulau Panjang ini dikategorikan sebagai tingkatan subtropitas beta meso subtropik, yaitu merupakan
perairan yang cukup tercemar, ringan sampai sedang, tetapi masih bisa ditinggali dan dibuat dan bisa dilakukan berlangsungnya kehidupan fitoplankton dan zooplankton. Kemudian berdasarkan sifat distribusi plankton yang dipengaruhi oleh arus dan aktivitas pasang surut. Jadi dapat diketahui bahwa faktor fisik dari perairan itu juga akan mempengaruhi distribusi plankton, distribusi fitoplankton dan zooplankton. Seperti itu. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas perairan pada area Lamun, pantai Pulau Panjang tergolong cukup baik karena tadi disebutkan bahwa nilai subtropic index dan nilai tropic subtropic index pada perairan ini merupakan cukup pada kisaran subtropitas beta mesotropik, yaitu tercemar ringan sampai sedang dan masih bisa ditinggali dan berlangsungnya kehidupan fitoplankton dan zooplankton. Nah, disimpulkan pula bahwa jenis fitoplankton yang paling mendominasi di setiap stasiun yaitu adalah Nisia sp, dan jenis zooplankton yang paling sering mendominasi setiap stasiun yaitu Calanus sp. Nah, baik, sekian teman-teman dari pemaparan tentang cara pengambilan sampling, identifikasi plankton, dan nilai kelimpahan serta nilai tropik pada perairan Pulau Panjang ini ya. Nah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.